Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah sholat subuh dan majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama kita panjatkan puja-puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai saat ini kita masih diberi sehat panjang umur. Kita sudah melewati tahun 2021 dan kita memasuki tahun baru 2022. Mudah-mudahan di tahun 2022 ini lebih baik dari tahun kemarin. Amin ya robbal alamin. Jadi pagi ini insya Allah kita temanya muhasabah. Apa ya? Muhasabah itu artinya introspeksi diri, menghitung-hitung. Kenapa? Karena kita punya keimanan bahwa hisab di hari di mana pertunjukan amal-amalan kita fi yaumil ardil akbar, namanya itu Pak ya. Dalam kitab ini i'lam annal imana bil hisab yaumal ardil akbar yujibu ta'jilal muhasabah wal isti'dad. Di kitab mukhtasarnya Ihya Ulumuddin karangan Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali itu. Jadi di sini ketahuilah bahwa iman atau percaya dengan hisab pada hari pertunjukan akbar, semua nanti dibuka amalan-amalan itu. Kalau bahasa Al-Qur'annya yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Hari ini ya bumi menceritakan apa? Perilaku kita. Tuhadditsu bi anna rabbaka awhalaha, karena Allah telah menyuruhnya itu. Yaumil ardil akbar. Kepercayaan kita terhadap hisab kelak itu yujibu ta'jilal muhasabah, harusnya membuat kita segera bermuhasabah. Kalau bahasa Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinuha
qabla an tuwazanu wa ta'ahabu lil ardil akbar. Itu lengkapnya tuh kata Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, hitunglah, hisablah dirimu sebelum kamu dihisab. Timbanglah dirimu sebelum kamu ditimbang. Wa ta'ahabu, dan siap-siaplah kamu lil ardil akbar, pada pertunjukan hari besar. Jadi kalau kita akan dibeberkan semua amalan kita, harus kita siap. Akan diputar tuh video kita dari awal sampai akhir. Ya. Dan disitulah tidak ada permainan-permainan yang biasa dipakai di dunia, ya, apa kepalsuan apa. Pokoknya wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu sekecil zarrah pun amalan baik akan diperlihatkan. Sekecil zarrah pun amalan buruk akan diperlihatkan. Maka Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa nad'ul mawazina qista liyaumil qiyamati fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin wa kafa bina hasibin. Kami nanti akan pasang timbangan itu secara adil. Kapan? Pada hari kiamat. Fala tadlimu nafsun syai'at, tidak ada yang didolimi, ya, siapapun, ya. Tadi in khairan fa khairun wa in syarran fasun, fala tadlimu nafsun syai'at. Wa in kana mithqala habbatin min khardal, walaupun sekecil biji sawi, ataina biha, akan didatangkan oleh Allah. Wa kafa bina hasibin, cukup kami yang menghisab. Semua akan berbicara. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu nakhtimu ala afwahihim, mulut-mulut kita dikunci. Wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan kita berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, kaki kita berbicara. Ketika kaki kita dipakai ke masjid, berbicara, Pak. Ketika kaki kita dipakai untuk ngedolimin orang, nolongin orang, bicara. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tuh, Pak, dalam surah Yasin. Ataina biha, akan kami datangkan, kata Allah. Ma li hadzal kitab la yughadiru shaghirah wala kabirah illa ahsaha. Tidak ada dosa kecil, dosa besar kecuali akan dihitung. Tidak ada yang luput, ya, nanti itu, Pak. Oleh karena itu sebelum kita itu dihisab itu, mari kita menghisab. Namanya muhasabah. Kalau bahasanya bahasa motivator, elemen muhasabah itu, unsur-unsur muhasabah itu ada 3, Bapak, ya. Refleksi, reframing, dan awareness. Refleksi itu adalah proses untuk mengintrospeksi diri, ya kan? Tindakan untuk menilai dan, ya, untuk mengkaji diri.
apa yang sudah kita kebiasaan yang sudah kita lakukan. Ya, kalau kemarin tuh buruk, nggak harus perbaiki. Sedangkan kalau reframing itu, ya kalau kita menghadapi masalah gitu, lalu kita mendapat kelemahan, kita tidak mampu menghadapi masalah itu, ya kita harus memframe gitu, harus membuat bingkai baru. Cara-cara ini nggak bisa, maka artinya kita selalu mengislahkan diri. Hanya al-aslah sumal aslah. Kalau di istilah orang NU itu al-muhafadzatu alal qadimis sholih wal akhdu bil jadidil aslah thumma aslah. Menjaga kebiasaan yang baik, pertahankan, ya, muhafadzah, lalu mengambil yang lebih aslah, yang lebih manfaat, yang lebih baik, dan terus yang lebih baik. Lalu awareness itu adalah kesediaan, kesiagaan kita untuk ya berubah yang lebih baik gitu Pak ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi alat untuk bermuhasabah ini ya tentu di dalam Al-Qur'an banyak Pak ya. Al-Qur'annya kan surat Al-Asr, wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi, ya apapun gitu, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, lalu berwasiat kepada kebaikan dan berwasiat kepada keburukan. Jadi semakin sering kita bermuhasabah, maka insya Allah khaffat fil qiyamati asaratuhu, akan sedikit penyesalan-penyesalan di hari kiamat. Wa man lam yuhasib nafsahu damat hasratuhu wa kathurat fi arasatil qiyamah. Ada kalau kitanya enggak menghisab diri, enggak introspeksi diri, maka ya penyesalan itu semakin numpuk, semakin banyak dikumpulkan nanti di padang mahsyar di hari kiamat, di arasatil qiyamah. Oleh karena itu ya kalau kita harta kita banyak, hisab dulu sekarang mana yang belum dizakati, keluarin, maka nanti di akhiratnya ringan maka hisab. Di kitab ini sih ada 5 Pak, ada musyaratah, ada muraqabah, ada muhasabah, ada muaqabah, mujahadah dan muayanah, banyak sekali. Kita ini nanti di hari kiamat itu Pak, sebelum kaki kita bergeser, kata Nabi itu, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'i khisal. Sebelum kaki kita bergeser akan ditanya tentang 4 hal. Pertama, an umrihi, umur kita dihabiskan buat apa? Coba ya, kita udah berapa umur kita nih tahun baru ini? Pergantian tahun baru Masehi buat kita bukan itu hitungan umur kita, bukan itu. Hitungan kita adalah hijriyah. Kalau kita umur Nabi Muhammad itu 63, itu hitungan hijriyah.
Makanya kata Nabi itu a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Ya. Wa qalilun mayujawizuhu. Kisaran umur umatku itu antara 60 70. Karena Rasulullah sendiri umurnya 63. Hijriyahnya, Masehinya 61. Ya, kalau Bapak ditanya umur Bapak berapa, jawabnya Masehi apa Hijriyah? Biasanya Masehi. Kalau umpamanya 60 tinggal tambah 2. Nah gitu, Pak. Karena per 30 tahun kalau di Hijriyah 31. Kalau 60 umurnya berarti 62. 61 itu 60 masih 63 kalau Hijriyahnya gitu. Ya mungkin buat kita semua bukan persoalan, Pak, panjang umur atau pendek umur. Imam Syafi'i itu cuma 50 tahun usianya. Ya. Kalau sahabat itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali rata-rata 63. Rasulullah 63. Orang-orang hebat di Indonesia, Gus Dur 69 wafat. Kiai Zainuddin MZ 59. UJ 40 tahun. Iya kan? Kita masih bersyukur nih, masih hidup. Sampai kapan ya nggak ada yang tahu, Pak ya? Nggak ada yang tahu. Yang jelas semakin lama hidupnya, semakin tua, semuanya semakin ngurangin. Nah, sel kita ini kan, badan kita ini kan terdiri dari sel-sel gitu. Jumlahnya tuh ratusan triliun. Dan setiap detik itu ada yang mati sel kita. Kalau kitanya masih hidup, itu diganti lagi sel-sel itu. Makanya setiap saat tuh kita sebetulnya innalillahi, Pak. Setiap saat innalillahi, karena ada yang mati sel kita. Nah, oleh karena itu muhasabah, harus muhasabah. Kata Nabi akan ditanya tuh hari kiamat itu 4 hal. Umurmu dihabiskan untuk apa? Masa mudamu kau habiskan untuk apa? Harta yang kau miliki dari mana dan untuk apa? Ya. Dan ilmu yang kamu punyai, madza amila fihi, apa yang kamu lakukan dengan itu? Tanya nih. Kita di dalam hidup ini punya waktu 5, Pak. Pertama masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang, lalu masa di mana ajal akan menjemput kita, dan yang terakhir masa di mana kita akan dihisab. Coba 5 hal ini, Pak ya, kita urai. Semua kita punya masa lalu. Masa lalu itu adalah masa kenangan, masa indah, masa susah, masa sakit, masa ya kumpul lah gitu kan. Masa lalu itu menjadi kenangan. Gak mungkin masa lalu itu kita baik semua catatannya. Mungkin gak, Pak? Enggak. Kenapa? Karena kita bukan malaikat. Ada pasti salah. Enggak mungkin juga masa lalu kita itu buruk semua. Karena kita bukan iblis. Karena kita bukan setan. Pasti akan ada itu. Ada baik, ada buruk, ada senang, ada susah. Udah itu di dunia itu.
Kayaknya setiap orang hidup itu pasti nggak akan lepas dari 4 hal. Kalau nggak taat, maksiat. Kalau nggak nikmat, bala. Coba Pak, saya hitung nih. Taat, nikmat, maksiat, bala. Orang itu nggak akan lepas dari 4 hal ini. Contoh kita sekarang ini berada di mana dari 4 tadi itu? Insya Allah dalam ketaatan. Lawang ngaji kok. Duduknya aja ya di majelis ilmu itu lebih baik daripada sholat sunnah 100 rakaat. Masya Allah itu. Saya belum pernah sholat sunnah 100 rakaat. Tarawih aja yang dipilih yang paling kecil. Iya, masjidnya mewah, tapi tarawihnya 23. Cari ya masjidnya yang walaupun kecil, nggak bagus, nggak ada AC-nya, dia milih yang 8, 13. Ada yang kayak gitu di sini. Tapi di sini berapa tarawihnya, Pak? 11. Tuh kan? Iya, diskon lah Pak ya, diskon. Aduh. Yang bagus ya yang banyak berkualitas gitu kan. Itu Pak. Jadi masa lalu itu masa kenangan. Kalau umpamanya masa lalu itu baik, ya syukur alhamdulillah. Kalau masa lalu itu penuh dengan catatan-catatan hitam, ya segera tobat. Itu hanya itu kita yang bisa lakukan Pak. Hanya kita bisa menyikapi 4 hal tadi dengan benar. Maka kalau umpamanya banyak catatan-catatan hitam harus taubat. Orang taubat itu di dalam kitab kitab tasawuf Pak. Itu dikatakan ada 3 tingkatannya. Orang taubat nih Pak, ada taubat, ada inabah, ada aubah. Inabah, aubah. Kalau tobat itu orang tobat kepada Allah niatnya karena takut kepada siksa Allah. Ah saya tobat itu namanya taubat. Jadi tobat itu untuk umum. Lalu meningkat kepada inabah. Inabah itu dia tobatnya mengharap surganya Allah, mengharap pahala. Sementara kalau aubah, dia menjalani taubat itu karena memang perintah Allah, bukan karena takut neraka, bukan karena ingin surga. Ya sudah saya taubat karena perintah. Semuanya tentu bagus. Tergantung kitanya di makom yang mana. Ya, kitanya berada di makom yang mana. Makanya di dalam Ibnu Athaillah tuh ada qaumun aqamahullah bil hidmah. Ada sekelompok orang yang diberi makom oleh Allah hanya untuk berkhidmah, untuk ibadah. Ibadahnya rajin. Ibadahnya rajin. Ada lagi qaumun aqamahullah ya bil mahabbah. Ada lagi sekelompok kaum yang digolongkan oleh Allah kelompok mahabbah. Kelihatannya ibadahnya tuh enggak rajin amat gitu ke masjid. Tapi mahabbahnya kepada Allah mengalahkan yang ahli ibadah. Ya tentu dua-duanya bagus dan akan dikasih pahala oleh Allah. Tapi yang lebih bagus ahli mahabbah. Saya kalau baca hikam itu Pak, kok lebih banyak kepada perilaku Gus Dur. Ya mohon maaf dengan segala keterbatasan saya mungkin. Ya banyak orang yang mengira Gus Dur tuh nggak sholat. Banyak orang mengira tuh Gus Dur itu ya gitu kan. Padahal itu Pak, mungkin dia makomnya beda sama kita.
Jadi kita itu nggak boleh mengecilkan orang lain karena kita rajin ibadah dan sebalik. Jadi ada kaum itu diberi kedudukan oleh Allah seperti itu, ibadah saja. Ada lagi makomnya itu mahabbah. Ya ibadah tetap kalau 5 waktu nggak bisa ditawar Pak ya. Wali setinggi apapun kalau ninggalin sholat ya batal walinya. Jadi bagaimana makom kita di hadapan Allah? Kalau kita mau makomnya taubat kek atau inabah atau aubah, ya kita tahu nggak kira-kira? Yang jelas Allah yang paling tahu kita makomnya di mana kan gitu Pak ya. Itu masa lalu. Kalau buruk istighfar taubat. Tahun kemarin penutupan tahun 2022. Walaupun itu bukan untuk menghitung umur kita Pak, karena hakikatnya umur kita itu di Hijriyah. Makanya waktu yang untuk ibadah itu bukan waktu Masehi, waktu Hijriyah. Bulan Ramadan, bulan apa? Ya puasa Ramadan, ini bulan Ramadan, bukan bulan Agustus. Walaupun Ramadannya ngelempengin Agustus. Itu hari-hari atau bulan untuk ibadah itu adalah bulan Hijriyah. Kalau Masehi itu biasanya buat musim hujan gitu Pak ya. Ber itu biasanya musim hujan gitu. Sekarang masih berlaku nggak itu? Nah, ya kan? Lalu yang kedua masa sekarang. Ya masa sekarang itu ya tadi orang itu nggak akan lepas dari 4 hal tadi. Kalau masa sekarang ini masa nyata, dunia hari ini nyata, akhirat cerita, iya kan? Nah masa sekarang ini akan menentukan masa akan datang. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu maka dalam surat Al-Hasyr tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang yang beriman. Karena orang yang beriman itu belum tentu sudah bertakwa Pak. Maka diperintahkan ittaqullah, bertakwalah. Ayat ini 2 kali diperintahkan untuk bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, 1. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha. Yang kedua wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Coba Bapak cari ayat yang perintah untuk bertakwanya 2 kali. Ada lagi nggak selain ini? Coba Bapak cari. Jarang sekali itu kalaupun ada lagi. Saya belum cari soalnya. Jadi bertakwalah kepada Allah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap kita memikirkan apa yang sudah kita lakukan untuk hari esok. Hari esok itu sangat panjang gitu kan. Kalau kita episode hidup di dunia ini ya ketahuan lah Pak. Ya kalau kita jatahnya 60 itu kita udah berapa umurnya, tinggal berapa lagi. Kita ini kan dalam menjalani hidup Pak, dari sejak diciptakan sampai kembali kepada Allah itu ada 5 fase. Fase alam arwah, alam rahim, alam dunia, alam kubur, alam akhirat. Kita di fase yang ketiga. Dunia, namanya dunia itu dekat. Sangat sedikit, sebentar hidupnya. Ya kan? Itu. Akan menentukan perjalanan selanjutnya. Alam barzah dan alam akhirat. Alam barzah berapa lama Pak? Sampai tiupan pertama dan kedua. Itu. Alam barzah. Kalau kita sampai kapan ini hidup? Ya sampai yugorgir, sampai napas kita di tenggorokan, sampai meninggal. Ya kita bisa mengira lah kita masih kuat enggak di tahun 50? Hah? Kayaknya enggak yakin loh ya. Ya kalau kita udah 50 tahun
paling tambah 15 gitu. Kalau udah 50 tahun ya perkiraannya pegangannya umur Rasulullah aja Pak. Lah kalau ada yang udah lewat, bonus. Ya Allah. Di masa sekarang, masa kenyataan akan menentukan baik buruknya nanti. Lalu masa yang akan datang itu wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Masa yang akan datang dari waktu ini, dari waktu ke waktu itu ada hadis man kana yaumuhu khairan min amsi fa wa rabih. Siapa hari ini lebih baik daripada lebih baik daripada kemarin, maka itu orang yang beruntung. Prakteknya kayaknya bisa nggak Pak? Karena selalu kita harus lebih baik dari hari kemarin. Sama aja susah Pak ya. Umpamanya kita hari ini 5 waktu itu berjamaah. Bisa gak mempertahankan sampai besok? Ya, susah itu kayaknya untuk lebih baik dan lebih baik dari hari kemarin itu. Sesungguhnya itu yang orang yang untung. Ketika ada seorang anak bertanya kepada ayahnya itu, bisa enggak orang hidup itu baik semua? Enggak mungkin. Kalau 1 tahun enggak bisa. Ya kalau umpamanya seminggu bisa enggak baik semua gitu. Sampai per hari aja susah. Ya paling tidak kalau sehari gitu. Oleh karena itu kita harus punya wadhifah Pak. Kalau kiai saya itu dulu di Kaliwungu tuh ada kiai saya yang setiap hari Jumat tuh puasa Pak. Puasa ngomong. Ya, puasa ngomong ya hanya untuk zikir, untuk ibadah gitu. Sampai bicara sama keluarganya pun mungkin pakai isyarah. Kita semakin diemnya banyak ya dan diisi dengan zikir, maka itu semakin baik. Karena nanti di akhirat itu tidak ada 1 kali nafas yang kita lewati tanpa zikir kepada Allah kecuali orang itu akan menyesali. Ya, Masya Allah tuh kalau bicara seperti itu. Jadi saya ingat itu ada orang cukur jenggot sama tukang cukur. Pas begitu dicukur nih jenggotnya, kata yang dicukur, dia ini dikir terus gitu Pak. Bahkan bergerak-gerak kan ininya. Kata tukang cukur, bagaimana saya bisa mencukur Pak? Itu Bapak harus diem. Kata ini, kalau saya diem rugi dong gitu. Itu aja yang untung. Sampai begitu Pak. Ya padahal dikir kan bisa aja bisa dikir khofi gitu. Ya mungkin dia dikirnya lagi dikir jahar, harus bergerak mulutnya gitu. Itu istilahnya bahwa kita itu nggak boleh lepas dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang harinya sama dengan hari kemarin itu rugi. Kemarin baca 1 juz, sekarang 1 juz, rugi. Makanya di akhirat itu nanti nggak ada yang nyesel, nggak ada yang nggak nyesel Pak. Di akhirat nanti semua orang nyesel. Ya, kalau dia khatamin Quran setiap hari, dia nyesel kenapa nggak 2 kali gitu. Apalagi yang memang nggak punya bekal gitu. Wa man kana yaumu syarrun min amsi fa wa mal'un. Ya, dan siapa harinya hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, fa huwa mal'un, maka orang itu dilaknat. Hadis riwayat Hakim. Ada yang bilang ya hadis ini riwayatnya dalam mimpi gitu. Kan ada yang bilang ini hadis apa bukan gitu kan. Ya, ada yang bilang ke ahli hadis ini diperolehnya ketika mimpi ketemu Rasulullah mengatakan hadis ini. Kayak seperti man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Itu hadisnya sahih atau bukan gitu kan. Ya karena memang itu didapat ketika mimpi berjumpa Rasulullah. Kalau orang mimpi berjumpa Rasulullah itu kan pasti benar Pak.
Lalu selanjutnya ajal, ketika ajal tiba, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimu. Saat itulah orang menyesalnya, Pak. Ya, karena saat itu kita ini kan istilahnya lupa, Pak. Orang yang hidup itu dianggap tidur. Jadi kita orang hidup ini dianggap lupa, dianggap tidur. Kapan bangunnya? Ketika ajal tiba. Maka di Al-Quran itu dikatakan, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yaumal hadid. Dulu kamu lalai, ya kan? Fakashafna anka ghita'aka. Saat itulah dibuka. Saat sekarat itu, Pak, dibuka kita. Fabasarukal yaumul hadid. Pandangan kita saat itu jelas. Jelas bagaimana? Apa yang kita lakukan selama hidup ketika sakarat itu diperlihatkan. Makanya ada yang senyum, ada yang seperti ketakutan. Karena saat itu fakashafna anka ghita'aka. Ya, segala penutup itu dibuka sama Allah. Fabasarukal yaumul hadid. Pandanganmu saat ini sangat tajam. Basor. Kita punya basor, punya basiroh. Ya, dalam tasawuf itu, kalau basor itu pandangan ini kita. Kalau basiroh, hati. Kalau kajian di cara hikam, setiap kita melihat fenomena yang dohir, itu harus dilihat di balik itu semua. Kayak gitu lampu ini, di balik lampu ada apa? Sampai ketemu Allah. Basor kita hanya melihat lampu, tapi basiroh kita sampai ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, oleh karena itu, saat sekarang ini yang dianggap lalai dan tidur itu, kita sudah bangun belum dari tidurnya ini? Kita sudah ingat belum dari kelalaian itu? Mari kita bangun diri kita. Karena nanti jangan sampai menyesal. Itu saya bilang nggak ada yang nggak menyesal di akhirat itu. Cuman paling tidak meminimalisir penyesalan itu. Yang terakhir adalah masa di mana kita akan dihisab. Saat itu akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Kan ada masanya. Hari itu tidak ada lagi bekerja, beramal, ya, karena memang menunggu hasil amalan. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Barang siapa yang diberi buku catatan amalan itu dengan tangan kanannya dia nerimanya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka itu tanda akan dihisab selanjutnya dengan hisab yang mudah. Maka ketika kita dengar baca Al-Quran tuh tentang hisab, maka kita bacanya Rabbi hasibni hisabai yasira. Surat apa tuh, Pak? Surah Al-Ghasyiyah. Maka kita doanya Rabbi hasibni hisabai yasira. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasaufa yad'u subura. Adapun orang yang menerima buku catatannya di belakang punggungnya, dia akan mengatakan, akan berteriak, celakalah aku. Dan nanti ada korin, Pak. Qala qarinuhu hada ma ladayya atid.
Korinnya akan mengatakan, inilah catatan amalannya yang tersedia di sisiku. Siapa korin dalam hidup kita? Korin itu adalah al-malak al-muwakkal bil mar'i. Malaikat yang memang diwakilkan untuk bersama kita. Di korin itu kalau menurut tafsirnya adalah malaikat yang mencatat amalan kita. Ada lagi pendapat lain Pak, korin. Nah itu ada yang mengatakan itu, ada yang mengatakan bayangan kita gitu ya. Ya korin yang benar itu ini. Wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid. Yang nemenin kita itu. Ya mungkin, tapi saya patokannya tafsir Pak. Al-malak al-muwakkalu bil mar'i. Korin itu malaikat yang diwakilkan kepada seseorang. Maka kalau di kitab Sulamut Taufik, setiap wali itu Pak, setiap wali yang sudah meninggal itu diturunkan malaikat untuk orang itu untuk mengurusin. Jadi kalau ada apa-apa, apa ya istilahnya itu? Ada di kitab Sulamut Taufik itu Pak. Jadi wali-wali itu punya pembantu istilahnya itu. Jadi diwakilkan oleh Allah Ta'ala itu. Jadi bisa tasarrufuhu katasarrufil ahya. Tasarruf itu sambut gawe atau muamalahnya seperti orang hidup. Maka nggak aneh ya ketika untuk minta tolong, bertawasul kepada wali, tiba-tiba datang gitu. Karena tadi yang diwakilkan oleh Allah tadi. Gimana Pak? Dari lahir ya. Ya kalau dulu di kampung itu nggak tahu apa ada dipendem itu Pak ya. Itu katanya korinnya itu. Iya, hari-hari itu. Wallah alam itu Pak ya. Kalau apa itu namanya kalau di masyarakat itu Pak? Kalau di tafsirnya ya Qorin itu al-malak al-muwakkal bil mari. Karena setiap kita ini ada malaikat penjaga siang malamnya itu. Ada di Al-Qur'annya. Nah, jadi masa yang terakhir itu masa dihisab itu ya berarti kita sudah bukan di dunia lagi Pak. Karena hari kiamat itu juga mulainya dari hari dunia, terakhirnya hari akhirat. Pasti hari kiamat itu Jumat hari. Makanya ada yang bilang binatang itu seperti ayam, kalau kami sore khawatir, nangis ya. Nah, jangan-jangan besok kiamat. Kita yang diberi akal enggak seperti itu. Kiamat itu hari Jumat. Mulainya hari Jumat sampai berakhirnya di akhirat. Baik, sampai sini ada pertanyaan Pak? Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dosanya. Yang ini yang mana Pak? Oh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan ada doa begini Pak ya. Allahumma inni as'aluka
khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu wa khaira ayyami yauma alqaka. Itu doa sering dibaca Rasulullah. Aku minta kepadamu ya Allah khaira umri akhirahu. Umur yang baik itu di akhirnya. Amalan yang baik itu di penutupnya. Hari yang baik itu di saat kita berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Lah, siapa yang husnul khotimah itu? Ya, husnul khotimah itu ya yang ujung hidupnya perilakunya baik. Gitu kan Pak. Kalau untuk masuk ke sana nanti sudah di akhirat ya amalannya baik tapi banyak dosa di adab dulu apa husnul khotimah, itu pertanyaan Pak ya? Masuk enggak gitu? Ya enggak. Yang husnul khotimah itu yang ujung hidupnya baik gitu. Kalau di akhirat kan memang ada timbangan tuh. Wa nadaul mawazin gitu. Jadi husnul khotimah itu ujung hidupnya yang baik, pungkasan hidup yang baik. Termasuk husnul khotimah enggak mereka yang masuk surganya di adab dulu gitu kan? Pertanyaannya Pak. Ya berarti ya itu ya enggak gitu kan Pak. Ya ahli surga ya benar. Kan begini Pak. Orang pasti masuk surga kalau membawa tauhid. Gitu kan. Cuman mampir dulu atau tidak permasalahannya kan gitu Pak. Maka yang husnul khotimah ya tentu beda. Karena manusia itu kan begini Pak. Ada yang dikehendaki oleh Allah ibadah saja. Itu dikehendaki oleh Allah. Tapi dikehendaki juga oleh Allah orang ini masuk neraka. Maka di penghujungnya dibelokkan dia berbuat maksiat. Ya. Kayak seperti Barsiso Pak. Alhamdulillah. Barsiso itu panjang hidupnya ibadah. Sampai muridnya aja istilahnya bisa terbang. Barsiso itu. Tapi di penghujungnya keimanan dia digadai atau diambil oleh iblis gitu. Karena di saat-saat ini dia minta tolongnya sama iblis. Su'ul khotimah itu namanya. Su'ul khotimah. Nah, ada yang husnul khotimah. Selama hidupnya dari muda sampai dewasa itu menentang Islam, bahkan nyakitin gitu. Seperti Umar bin Khattab kan, ya mau membunuh Rasulullah dan sebagainya. Ya, akhirnya di ujungnya dia masuk Islam. Jadi ada manusia itu yang dikehendaki oleh Allah ahli ibadah, tapi dikehendaki juga oleh Allah masuk neraka. Maka tadi itu kalau istilah harus menempuh hidup ini 100 meter, meter yang ke-99-nya maksiat, naudzubillah. Kita semua nggak tahu itu. Baliknya, ada orang dikehendaki oleh Allah ibadahnya nggak usah gitu. Bahkan kafir dulu gitu kan. Kalau umpamanya tadi 100 meter itu, 1 meter dari sampai 99-nya ya nggak Islam lah. Apalagi baik gitu kan. Tapi dikehendaki oleh Allah ahli surga, maka di 1 meter di ujung dia masuk Islam. Tapi ini kan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kita yang sudah diberi Islam ya oleh Allah, maka itu harus kita syukuri. Kalaulah ada intan yang paling mahal, mutiara yang paling berharga, tidak lain buat kita adalah keimanan itu. Harus kita jaga. Maka sholat 5 waktu, ibadah ritual kita ini hanyalah untuk mempertahankan sampai berjumpa dengan Allah membawa iman. Gitu. Jangan membahas tentang tadi 1 meter tadi, karena itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang ngurusin urusan Allah, salah besar. Itu kayak seperti ngurusin takdir. Takdir itu Allah yang nentuin.
Urusan kita usaha, urusan kita kerja. Itu ya. Jadi kalau pertanyaan Bapak tadi, apakah masuk husnul khotimah orang yang meninggalnya diadab dulu langsung masuk surga gitu? Ya, berarti ya bukan husnul khotimah tapi ahli surga. Semua orang beriman itu insya Allah masuk surga. Ya walaupun sedarroh rasa iman itu. Selama dia punya iman pasti masuk surga. Mangqala la ilaha illallah gitu kan? Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Kalau ya hakikatnya husnul khotimah juga Allah Subhanahu wa taala yang tahu Pak ya. Karena ketika tarikan pertama itu apa yang diucapkan oleh mayit juga nggak tahu. Makanya manusia kita ini karena keterbatasan segala-galanya, kalau kita ya mau menceritakan orang yang meninggal, ceritakan yang baik-baiknya saja gitu ya. Sampai kita mau sholat jenazah pun harus memberi kesaksian ishadu annahu min ahlil khair. Ya paling tidak kan orang meninggal itu putus dari keburukannya, ya kan? Yang biasanya buruk karena meninggal maka ahli khair karena udah nggak buruk lagi kan gitu. Gitu. Jadi umat Islam itu insya Allah beruntung terus gitu. Ya. Itu Pak ya jawaban saya. Jadi hakikatnya husnul khotimah hanya Allah yang tahu. Karena memang catatan di sana. Siapa tahu detik-detik terakhirnya orang yang ini juga masuk Islam. Gak ngerti. Sebaliknya kalau orang Islam yang selalu mengkhianati Rasulullah, mengkhianati sesama Muslim gitu kan. Kelihatannya sih namanya Islam, sholat gitu. Ya, kalau perilakunya nggak menunjukkan semua itu, siapa tuh detik-detik terakhir dia nggak tahu kan Pak. Makanya kita hanya berdoa itu husnul khotimah itu. Ya tentu indikatornya tadi perilakunya baik, keterbatasan kita. Jadi hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Allah mau mengangkat derajat orang Pak, hanya dengan memberi minum kepada anjing yang haus, ya diangkat derajatnya oleh Allah masuk surga. Itu kan di luar matematika kita Pak. Hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu? Baik, karena sudah bel kita tutup ya Pak ya. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.